Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 AKL 2 ingin menceritakan tentang pemberontakan APRRI atau pemerintah. Saya Isnaini Aminatus Fadila. Saya Deca Kadisno Vitasari. Saya Marfatun Nisa. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Indonesia tahun 1950-an sebuah negara muda yang baru saja lepas dari penjajahan, masih mencari bentuk dan keseimbangan. Namun, di balik semangat persatuan muncul retakan yang melahirkan salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Indonesia, PRRI dan Permesta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia menghadapi tantangan berat. Pemerintah pusat di Jakarta dinilai terlalu dominan, sementara daerah-daerah luar Jawa merasa terpinggirkan. Ketimpangan ekonomi, politik, dan pembangunan membuat daerah-daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara mulai resah. Hasil bumi mereka seperti minyak, karet, dan hasil pertanian banyak disetorkan ke pusat, namun pembangunan di daerah tak kunjung maju. Yang merasa pemerintah pusat terlalu memihak Partai Komunis Indonesia (PKI). Situasi inilah yang menjadi awal munculnya dua gerakan besar, PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat, diumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, mereka menuntut pembentukan pemerintahan baru yang dianggap lebih adil bagi daerah. Sementara itu, di Sulawesi Utara, sejak 2 Maret 1957 muncul Gerakan Permesta, singkatan dari Perjuangan Semesta, dipimpin oleh Letnan Kolonel Venje Sumual. Gerakan ini memiliki tujuan serupa, menuntut otonomi lebih besar bagi daerah dan perbaikan dalam struktur militer. Awalnya, kedua gerakan ini tidak bermaksud memisahkan diri dari Indonesia. Namun, ketika negosiasi dengan pemerintah gagal dan tekanan politik meningkat, mereka mulai menggunakan kekuatan militer. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Melalui operasi tegas,
Operasi 17 Agustus dan beberapa operasi militer lain. Pasukan TNI dikirim untuk menumpas pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Pertempuran berlangsung sengit Kota Padang, Manado, dan beberapa wilayah lain menjadi medan perang antara sesama anak bangsa. Belakangan terungkap bahwa Amerika Serikat melalui CIA sempat memberikan bantuan senjata dan logistik kepada pihak pemberontak. Hal ini dilakukan karena Amerika khawatir pengaruh komunisme di Indonesia semakin kuat di bawah pemerintahan Soekarno. Namun, bantuan itu tidak mampu menyelamatkan pemberontakan setelah pesawat CIA yang dikemudikan Alan Pope tertembak jatuh di Ambon. Dukungan asing pun terhenti. Markas pemberontakan berhasil direbut oleh pasukan pemerintah. Pada tahun 1961, PRRI dan Permesta resmi dinyatakan berakhir. Banyak tokoh pemberontak akhirnya menyerahkan diri dan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Berakhir dengan kekalahan, peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting tentang arti keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan bangsa. Dari PRRI dan Permesta, kita belajar bahwa ketimpangan dan ketidakadilan bisa menjadi api yang membakar persatuan. Pemerintah pusat harus mendengar suara daerah, dan daerah pun harus tetap menjaga keutuhan negara. Kini Indonesia berdiri kokoh bukan karena tidak pernah berkonflik, tetapi karena selalu mampu bangkit dan belajar dari masa lalu. Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini menuju persatuan. Karena sejatinya persatuan Indonesia bukan sekadar semboyan, melainkan perjuangan yang terus kita jaga sampai hari ini. Sekian cerita dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.